Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamal Salam Berkreasi. Gue udah lama banget nggak bikin konten ya, mungkin hampir sekitar 2 minggu. Karena memang yang pertama ada hal lain yang harus dikerjain, terus yang kedua orderan juga lagi nggak terlalu banyak, dan memang nggak semua hal itu selalu gue bikin konten ya. Bahkan produksi-produksi juga ada banyak yang nggak kita bikin konten karena faktor yang paling utama adalah faktor rasa malas, itu yang harus dilawan sebenarnya. Dan teman-teman, hari ini gue di toko lagi sendiri karena Om Raffi lagi gue tugaskan untuk adalah tugas negara. Jadi hari ini kita kebetulan baru aja dapat produksi. Ini udah siang hari ya, ini bukan pagi, ini siang jam 1 siang. Jadi kita ada produksi untuk bikin beberapa piece aja. Ada 2 piece topi sama 2 piece kaos, dan kaosnya udah ada, topinya udah ada. Jadi kita akan kerjain hari ini. Dan ini adalah pesanan dari customer yang memang udah lama banget jadi langganan kita. Kita akan mulai dengan seperti biasa maintenance si printer DTF jakanya. Kita akan pindahin, ini printer udah nggak dipakai sekitar berapa hari ya, nggak ada kerjaannya, 3 atau 4 hari lah kalau nggak salah. Jadi ini yang terpasang adalah damper elixir di dalamnya, sedangkan damper putihnya di luar. Jadi kita akan maintenance seperti biasa. Kita nyalakan dulu ink shakernya. Kalau belum nyala seperti ini, kita pencet tombol reset di belakang, maka dia akan muter. Kita diemin aja dulu. Nah, itu udah muter ya. Kita diemin aja dulu sekitaran 2 kali balik lah. 2 kali balik itu artinya 1 kali muter terus berhenti kan, nah itu 1 balik, nanti muter lagi terus berhenti, nah itu 2 balik. Jadi biar keaduk dulu, nanti setelah keaduk seperti ini baru kita sedot damper dan 3 cleaning nozzle check, dan yaudah langsung kita print gitu ya. Pokoknya teman-teman ikutin terus aja video ini sampai selesai, mudah-mudahan ada hal baik seperti biasa yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, kita cek dulu desainnya ya. Jadi desainnya sebenarnya simple aja, cuma yang kayak gini. Ini untuk yang topi 2 piece, pakai desainnya kayak gini, iskoker peduli pelosok. Terus untuk yang kaosnya itu pakai yang ada, nah ini nih, ada tulisan channel YouTube-nya, Isko Channel. Oke, ini udah dihapus backgroundnya, kita crop aja dulu. Kalau gue sih lebih enak di cropnya sampai ketat, sampai gini ya, sampai tight gitu, sampai beneran nempel ke sisi-sisi pinggirnya. Jadi nanti ukuran saat di layout di DTG RIP-nya itu udah pas gitu, nggak kira-kira lagi karena ada sisa layout. Nah ini kita PNG aja karena kebiasaan PNG. Ada juga yang ISP, PSD, bebas ya, sesuai kebiasaan aja. Pi, yang iskoker yang bekas topi kemarin ada sisa nggak ya? Coba deh, dia mau pesan lagi nih. Yang tulisan peduli pelosok putih. Oh, iya. Topi. Nah, ada 2. Oh ya udah, berarti nggak usah bikin yang topi, bikin yang kaos aja. Berarti kita bikin untuk yang kaosnya aja ya. Cetak yang kaosnya. Filenya kita masukin dulu ke DTG RIP. Kita setting, kalau nggak salah tuh ini 25 cm, dia kecil, nggak terlalu besar. Nah, tuh ya, jadi cuma kecil aja kayak gitu. Oh, ini nggak nyampe 25 cm ini. Paling 15 cm ya, 15 cm. Oke, bikin 2, kita kasih repeatnya 2. Spacingnya kita kasih 1 aja. Oke, jadi teman-teman, ini kita lagi mempersiapkan pergantian dari damper putih ke dari damper elixir ke damper putih. Jadi tadi ink shaker di luar, sebelum kita mulai sedot damper udah dinyalain dulu beberapa kali balik ya. Setelah itu baru kita lepas si damper elixir yang tadi terpasang, kemudian kita sedot damper putih yang ada di luar sini. Jangan lupa setelah disedot, ini bagian dalam dari si dampernya harus dibersihkan ya. Bisa pakai cotton bud seperti ini juga bisa. Jadi fungsinya biar nanti di atas tiang nozzle itu nggak ada sisa tinta yang nantinya bakal jadi kerak tinta kalau misalkan kita lama nggak pakai. Kayak gitu ya. Sekarang kita akan masukkan si damper putihnya sampai bunyi klik, kemudian kita rapihkan lagi si kabelnya. Ini terlihat sepele, tapi merapikan kabel ini bisa dibilang sesuatu yang penting juga ya, karena ketika kita memasang kabelnya dengan tidak benar tuh artinya misalnya kelipet atau misalnya ketekuk gitu ya, nanti aliran tintanya jadi tidak baik atau jadi kurang sempurna lah gitu. Nah ini udah selesai, kita ganti dari damper elixir menggunakan damper tinta putih yang sebelumnya udah kita sedot juga. Sekarang kita akan cleaning dan nozzle check. Cleaning seperti biasa menggunakan software resetter dan pilih yang CL2 ya.
Kemudian setelah itu kita baru akan nozzle check dan kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau udah bagus langsung kita cetak aja file yang tadi. Nah, ini hasil dari nozzle checknya ya. Barusan udah di cleaning. Ini hasil nozzle checknya. Bisa dilihat sudah oke dari si warna putihnya. Hitamnya udah ada. Terus kuningnya kita harus dengan lebih detail. Karena untuk kuning ini kadang-kadang kelewat ya teman-teman ya. Ini harus benar-benar dicek nih warna kuning. Karena warna kuning itu bisa membuat warna-warna basic itu jadi amburadul. Misalkan hijau jadi kuning atau kebalikannya, kuning jadi hijau gitu. Karena warna kuningnya mampet. Jadi meskipun nggak kelihatan ini tetap harus dicek. Biru, merah. Oke, sip. Sekarang kita langsung cetak aja untuk file yang tadi ya. Jangan lupa sebelum kalian nyalain printer harus dicek dulu nih vakumnya ya. Jadi vakum itu harus selalu dicek biar rata dan tidak ada kasus nabrak printhead. Jadi dia harus udah ini aja udah ngunci lah gitu ibaratnya. Harus udah diem gitu, diginin diem dan udah sejajar, udah rata dengan roller dan itu udah aman untuk nyalain printernya untuk dilakukan maintenance baik itu cleaning atau nozzle check ataupun sampai proses ke ngeprint. Oke, sekarang kita print desain yang tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah di print, sekarang kita akan potong. Sorry teman-teman kalau hal ini selalu gua ulang karena masih banyak yang belum paham atau karena memang didirikannya channel ini adalah untuk berbagi keseharian seperti ini. Termasuk salah satunya adalah ini untuk ngasih-ngasih tutorial dasar lah untuk teman-teman yang pengen coba-coba untuk usaha menggunakan printer DTF seperti ini. Nah, jadi ini kita akan potong dulu. Kemudian kita kasih powder, kasih tepung atau apapun namanya lah, powder DTF sih dibilangnya. Nah, gue taruhnya di tempat kayak gini ya. Nah, ini model tepungannya seperti ini. Jadi dia model ya kayak tepung, kayak pasir, cuma sangat halus banget ini. Dan ini gue pakai yang TPU-nya 100%. Karena kalau TPU-nya nggak 100% alias campuran, itu nanti hasil pengovenannya tidak rata. Tidak rata tuh jadi dia agak ngegerenjel-gerenjel, bopeng-bopeng gitulah kayak permukaan bulan. Nah, kalau yang TPU 100% dia lebih rata, lebih licin dan otomatis karena permukaannya rata, nanti hasil pressnya juga bakal lebih merata di media kain dan otomatis daya tahannya juga bakal jadi lebih bagus. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan berminat silahkan langsung cek aja di link di bawah ya. Itu bisa kalian beli di Shopee juga. Nah, ini udah selesai dikasih powder, dikasih tepung. Jadi si tinta putih tadi udah kita kasih powder seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan oven. Ovennya menggunakan oven seperti ini. Dan ini kebetulan kalau oven lagi nggak gua pakai tuh ditaruh seperti ini. Biar nanti kalau ada minyak-minyak hasil pengovenan seperti ini, itu bisa tertampung di sini. Karena kalau misalkan masuk lagi ke dalam mesin oven, itu bisa bikin karat lah. Gitu ya, bisa bikin karat ataupun reaksi-reaksi lain yang menyebabkan si oven DTF ini cepat rusak gitu ya. Nanti ini bisa dibuang ya. Ini bukan minyak goreng, jangan dipakai untuk goreng, nanti kalian keracunan. Dan ini ovennya kita nyalain dulu, lupa tadi belum dinyalain. Dan kita tunggu aja suhunya di 165, kita tunggu panas dulu ya. Oke, ovennya ini udah panas ya di 165. Sekarang kita akan masukin aja si hasil printan yang tadi. Ini hasil cetaknya udah dikasih lihat belum ya? Seperti ini. Kemudian udah dikasih powder dan kita masukin ke dalam ovennya. Suhunya di 165 ya. Kemudian kita tekan timernya dan kita tunggu aja sampai bunyi. Oh ya, kalau untuk yang topi ini ternyata gue masih ada sisaan ya. Tadi si Om Rapi yang nyariin. Ini sisaan, jadi sebelumnya tuh dia pernah bikin beberapa topi ya, 6 apa 12 topi lah gitu. Tapi kan untuk ngeprintnya gue lebihin dan akhirnya kepake juga sekarang. Dan ini masih bisa dipakai ya, masih aman. Yang penting penyimpanannya itu jangan di tempat yang lembab. Oke, ini udah matang ya. Sorry tadi lupa di record pas bunyinya. Tapi ya kurang lebih begitulah bunyinya, bunyi bip. Nah, jadi hasil setelah di open dia seperti ini. Jadi ini bukan serbuk lagi.
Jadi dia kayak semacam meleleh gitu ya, dan licin. Bisa lihat sendiri teman-teman, ini hasilnya TPU 100% seperti ini, rata, tidak bopeng-bopeng seperti kulit jeruk atau permukaan bulan ya. Dan ini bisa dipastikan akan lebih rata juga ke permukaan medianya, baik itu kaos, topi, jaket, dan tas, dan segala macamnya. Oke, sekarang kita akan potong dan nanti kita press. Tuh lihat di luar udah gelap banget, ini lagi musim hujan. Terus si Om Rapi lagi nyiapin orderan-orderan di Shopee ya. Jadi teman-teman yang jauh-jauh, yang selama ini terkendala dengan ongkos kirim kalau belanja di website kreasi.id, sekarang kalian bisa order di Shopee. Nama Shopee-nya shopee.co.id/lajurkiri. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, nanti ini kita akan cetak ke kaos. Kita ambil dulu kaosnya, 30S basic. Dan ini yang banyak itu adalah kaos warna hitam. Jadi teman-teman juga kalau misalkan mau nyobain kaos dari Kreasi, meskipun kita nyetoknya masih belum banyak ya, karena masih lihat-lihat pasar dulu, tapi mudah-mudahan nanti bisa lebih lengkap untuk warna ataupun jenisnya, tangan pendek, tangan panjang, raglan gitu ya. Doain aja teman-teman, makanya dibantu untuk dibeli. Kalian bisa check out juga ini di Shopee ya, di link Shopee yang tadi gua kasih. Oke, kita tunggu si mesin pressnya panas dulu. Oke teman-teman, ini masih jam 2:15, cuma di luar udah mendung banget. Mendung, udah petir, geluduk. Jadi memang ini musim hujan ya, udah mau masuk ke musim hujan. Jadi pancaroba, pagi sampai siang panas, nanti baru sorenya hujan. Setelah itu malamnya mulai hujan lagi. Dan Jakarta tuh banjir sekarang, lagi sering banjir. Bahkan di beberapa daerah Pulau Jawa tuh banyak banjir, termasuk rumahnya Om Rapi nih kebanjiran dulu. Oke, pokoknya tetap jaga kesehatan ya. Nih musim-musim kayak gini nih banyak-banyak penyakit. Oke, mesin press kaosnya udah panas di suhu 165 ya. Suhunya sama dengan oven. Sekarang kita akan mulai ngepres aja. Ini sangat simple banget cara ngepresnya. Sama kita buka dulu kaosnya, kita pasin. Ini kaosnya 30S. Kita pasin tengahnya seperti ini. Nggak ada cara khusus ya. Yang penting seimbang aja kanan kirinya. Sama kalau bisa yang di atas permukaan karet merah ini. Karet merah tuh ini ya. Jangan ada apa-apa selain kaos, bahkan termasuk lipatan jahitan. Misalnya ini lipatan jahitan ya, ada di atas ini. Nah kalau gue sih sangat menghindari yang seperti ini. Jadi kalau bisa, kalau misalkan mau tekanannya maksimal dan hasil presannya maksimal, diusahakan di atas ini jangan sampai ada hal lain kecuali si kainnya, kain dari si kaosnya. Oke, ini udah di tengah, kanan kirinya udah seimbang. Kita preheat dulu. Jadi preheat itu kayak semacam kita setrika dulu ya. Kita preheat beberapa detik, 5 detik cukup. Nah, maka dia akan rata seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya. Nah, dia udah rata seperti ini. Kemudian baru kita pasangkan si desainnya. Ini biasanya jaraknya itu adalah 7 cm atau 4 jari. Itu mana ya? Penggaris. Oh, ini ada. Jadi jaraknya dari jahitan atas kerah itu adalah 4 jari. Atau kalau dihitung pakai penggaris itu sekitaran 7 cm lah. Jadi pertama kalian bisa tarik dulu tengahnya ya. Seperti ini. Banyak caranya sih. Bisa yang manual seperti ini. Tarik, digesrek. Terus kan nanti kelihatan garisnya. Atau bisa juga kaosnya dilipat 2 dulu biar seimbang. Baru di press. Nanti kan ada bekas lipatannya tuh. Tapi kalau untuk gua cukup dengan cara seperti ini. Kemudian kita ukur 7 cm dari atas. Nah, baru seimbangkan kanan kirinya juga. 12 kirinya 12 kurang dikit, geser ke kanan sedikit. Nah, seperti itu. Sorry ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, kalau udah tinggal cari tengahnya aja, digeser sedikit kalau gua si pad karetnya. Tapi kalau misalkan kalian udah punya mesin press yang bisa dimaju mundurin, itu juga bisa dimaju mundurin aja. Yang jelas posisi bagian atas mesin press ini yang tengah
itu kalau menurut pendapat gua sih itu yang paling panasnya bagus ya, itu ada di tengah sini gitu ya. Jadi kita akan langsung press aja, tekanannya yang pas, jangan terlalu kendor, jangan terlalu kencang juga. Kalau terlalu kendor nanti hasilnya kurang bagus, kalau terlalu kencang takutnya nanti si mesin pressnya yang patah gitu ya. Ini suhunya bisa 15 detik, bisa 20 detik, gimana enaknya aja. Karena kalau untuk di bahan kain ini lebih bagus, lebih kuat tahan panas gitu maksudnya. Jadi mau suhunya sampai 20 detik juga it's okay, nggak masalah. Setelah di press, kita taruh aja dulu di sini, kita dinginin, tunggu sampai dingin. Setelah dingin baru kita bisa lepas si pet filmnya. Ya ini kayaknya udah adem nih. Kita akan cabut ya si pet filmnya. Jadi harus nunggu dingin, jangan dalam keadaan panas. Karena pet film yang ini itu khusus ditarinya pada saat udah dingin. Oke, seperti itu hasilnya. Sekarang kita press lagi sekali lagi. Kita lepas dulu yang ini, yang satu lagi. Ini masih agak panas. Oh, jadi kalau di luar gelap gini, di dalam udah kayak akuarium ini. Tutup aja deh. Nah, udah agak adem, kita lepas aja langsung. Selesai. Nah, langkahnya tinggal satu kali lagi ya. Jadi kita tinggal press lagi sekali lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Hanya ini udah nggak perlu ngukur-ngukur lagi, karena udah tinggal press yang kedua aja. Set. Ya. Oke. Suhunya sama di 165, waktunya bisa 15 detik, bisa 20 detik. Kalau misalkan untuk desain-desain kecil seperti ini mungkin 15 detik juga cukup, tapi 20 detik juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan desain-desainnya besar, lebih baik menggunakan waktu yang agak ditambahin dikit lah, 20 detik nggak masalah. Nah ini udah selesai. Oh ya, untuk opsinya, kalau untuk press yang kedua itu bisa dibalik seperti ini. Jadi tadinya bagian kerah itu kan ada di depan sana. Untuk pressan yang kedua, ini anggaplah tadi belum di press yang kedua kali ya. Jadi ini misalkan press yang kedua nih. Jadi kita balik. Nah, kenapa dibalik seperti ini? Karena ini untuk mengatasi atau meminimalisir media panas heater yang di atas ini yang tidak rata gitu ya. Jadi kalau dibalik gini kan otomatis dia kena lagi yang yang area yang lain yang lebih panas gitu. Ya ini 3 kali apakah nggak apa-apa bang? Ya nggak apa-apa. Sampai 5 kali juga nggak masalah. Sampai 10 kali juga kalau kalian nggak bosen. Terusin aja. Yang penting jangan terlalu lama waktunya. Dan tunggu sampai agak dingin dulu. Oke. Selesai. Jadinya seperti ini. Isco Care, peduli pelosok. Subscribe Isco Channel. Oke, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Dan untuk yang topi nanti sama si Om Rapi aja tolong ya Pi, di-pressing. Terus tinggal di packing dan kirim-kirim. Itu juga si Om Rapi lagi nyiapin yang orderan di Shopee. Jadi ya udah kurang lebih seperti itu aja. Ini adalah kegiatan harian yang biasa kita lakukan di toko, jualan produk custom, jualan produk-produk consumable seperti ini. Ada tinta, ada powder, ada pet film, dan perintilan-perintilan lainnya juga ada di sini ya. Jadi kalian kalau mau butuh, sekali lagi ini video promosi mungkin ya, silahkan kunjungi Shopee lajur kiri. Makasih yang udah nonton. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung tulis aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.